Selamat pagi, it's Boxing Day and the year according to James Coyne-Smith Windsor. Ya, ini yang teman-teman tunggu-tunggu kan. Ya. Selamat datang di acara The Year according to James Coyne-Smith Windsor, yang dimana selama 12 bulan ini kita banyak hal yang terjadi ya. Kita menyaksikan banyak hal yang terjadi sepanjang tahun 2023 ini. Mestinya ini tayang di slot The World According to James Coyne-Smith Windsor setiap Jumat atau setiap malam Jumat, tapi nggak apa-apa karena momennya pas ini, Boxing Day. Dan juga untuk saudara-saudaraku, saudara-saudara saya yang dari Aceh ya. Nah, ini juga sekaligus memperingati 21 tahun terjadinya tsunami di Aceh, yang sekaligus juga ini kita kenang sebagai bencana nasional yang mematikan ya sepanjang sejarah, the deadliest natural disaster in Indonesia sepanjang masa. Dan saya pikir gak elok rasanya kalau kita memulai tayangan ini dengan kita membaca doa, kita mengirim sedikit doa untuk para almarhum, almarhumah, saudara-saudara kita yang meninggal dalam dalam bencana gempa, yang gempa 9 skala Richter kalau nggak salah, yang mengguncang Aceh saat itu dan langsung men-trigger tsunami yang menewaskan ratusan ribu orang ya. Ya, kita awali dulu lah The Year according to James Coyne-Smith Windsor dengan kita sedikit berdoa ya kepada para korban tsunami Aceh 2004 ya. Karena mereka adalah saudara kita juga, saudara saya juga. Dan setelah berdoa, saya mau iklan dulu. Nanti baru kita mulai The Year according to James Coyne-Smith Windsor. Setelah kita mengirimkan doa kepada para saudara-saudara kita di Aceh yang menjadi korban dari tsunami tahun 2004. So stay tuned, I'll be back after this. You're welcome back to The Year according to me. Sepanjang tahun 2023 atau yang kita sebut sebagai tahun tahun babi dalam zodiak Tionghoa, kita banyak menyaksikan sejumlah konflik ya. Awal tahun kita memperingati 1 tahun dimulainya perang di Ukraina yang dipicu oleh serangan militer dari Rusia. Gak berapa lama kita disuguhkan dengan perang antara Israel dan Hamas yang dipicu oleh serangan Israel ke jalur Gaza dan dibalas oleh Hamas ke Israel. Dan ini fenomenal karena Iron Dome atau kubah besi yang dibanggakan oleh Israel itu bisa ditembus oleh rudal dan senjata dari Hamas. Sepanjang tahun 2023 ini juga kita banyak dikejutkan oleh berbagai hal gitu ya. Contoh, beberapa waktu lalu kita menyaksikan pemilihan presiden Argentina
yang yang selama ini dikuasai oleh kubu kanan dan kiri, kubu yang Peronis dengan yang bukan Peronis, tetapi dimenangkan oleh seorang outsider dari kedua ini, yaitu Javier Milei yang berasal dari kalangan libertarian. Ya, he's the first ever libertarian president in modern history. Javier Milei adalah the first ever libertarian head of state and head of government in modern history. Ini kejutan yang nggak disangka-sangka gitu. Karena kan jajak pendapat nggak begitu mengunggulkan sosok Javier Milei di Argentina. Jajak pendapat masih mengunggulkan capres yang diusung Juntos por el Cambio yang sayap kanan dan juga kubu Peronis yang ada di sebelah kiri. Ini gimana ya? Ya banyak kejutan, dan sepanjang tahun ini juga ada banyak kudeta-kudeta militer di Afrika, dan ada sejumlah nama-nama yang comeback ke panggung politik seperti Sanana Gusmão yang kembali lagi jadi Perdana Menteri Timor Leste, José Ramos Horta yang kembali menjadi Presiden Timor Leste, Luiz Inácio Lula da Silva yang kembali menjadi Presiden Brazil, dan terakhir Donald Tusk yang kembali jadi Perdana Menteri Polandia. Dan tahun ini juga kalau boleh dibilang tahun yang begitu berat dijalani oleh negara kita Indonesia. Terutama di akhir-akhir ini. Kalau di awal-awal dan pertengahan sih oke-oke aja gitu ya. Akan tetapi di pertengahan menjelang akhir dan di akhir tahun ini tensi politik udah mulai meningkat. Ketika sejumlah figur-figur mulai mencalonkan diri sebagai presiden, sejumlah partai mulai rame-rame mengusung figur-figur untuk dicalonkan sebagai presiden. Dan sebenarnya itu sudah ada dari sejak tahun 2022. Tetapi baru puncaknya di tahun 2023 ini. Dengan ditetapkannya, kejutan lagi, ditetapkannya Anies Baswedan sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem. Partai yang ada di barisan pendukung Presiden Jokowi sejak 2014 sampai sekarang. Nah, ini yang membuat hubungan antara Nasdem dan Jokowi naik turun. Ya. Lalu kemudian gayung bersambut, kemudian Anies Baswedan juga diusung oleh PKS dan Partai Umat. Ya, sebelum nggak lama setelah Anies Baswedan dicalonkan presiden, nama yang langganan ikut pemilihan presiden, Prabowo Subianto pun juga muncul sebagai calon presiden. Dideklarasikan oleh Partai Gerindra dan PKB kemudiannya. Ya, welcome back. Tiba-tiba nama yang sering ikut pilpres ya, Pak Prabowo Subianto ya, dicalonkan sebagai presiden oleh Partai Gerindra yang pada saat itu membangun koalisi Indonesia Raya bersama PKB. Gak berapa lama ya, nama yang sudah lebih dulu diusung oleh PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yaitu Pak Ganjar Pranowo, diresmikan
sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan setelah berbulan-bulan ada konflik internal antara kubu yang menginginkan Ibu Puan Maharani yang saat ini adalah ketua DPR dan mereka yang menginginkan Pak Ganjar Pranowo gitu kan. Nah, akhirnya diresmikan. Ya, pertama saya admit dulu bahwa politik itu adalah spesialisasi saya gitu. Spesialisasi saya kalau bicara itu adalah memang bicara politik. Kalau bicara agama saya kurang gitu. Kalau bicara tentang sosiokultural saya kurang gitu. Tapi saya juga mulai tertarik dengan istilah woke itu juga baru-baru ini, karena jujur saya menyadari bahwa Indonesia itu the wokest country on earth. Ya, kadang-kadang gini lah. Kadang-kadang gini lah. Apa namanya? Apa namanya? Ini tuh ya, lanjut lagi ya. Karena saya berpikir gini loh. Gerakan woke di Indonesia ini tuh memang nggak kelihatan gitu loh, nggak kelihatan wujudnya, dan masyarakat di sini pun juga pasti nggak tahu woke itu artinya apa sih gitu loh. Woke dalam istilah yang tekstual maupun terminologi yang biasa dipakai oleh kelompok kanan untuk menyerang ide-ide dan kebijakan-kebijakan maupun pandangan-pandangan dari kelompok kiri atau progresif gitu ya. Nah, balik itu saya mulai tertarik dengan istilah woke itu baru-baru ini, teman-teman. Baru-baru ini gitu. Ketika banyak itu diungkapkan oleh TV yang sayap kanan, Fox News, JB News, Top TV, Newsmax gitu. Saya baru dan saya merasakan itu. I'm a woke victim. I'm a victim of woke gitu. Jadi nevertheless kalau di sini ya we have to be two-faced gitu. Kalau di Indonesia ini ya mohon maaf gitu ya. Untuk ngedapetin sesuatu ya memang kita harus menjilat. Kita harus bersikap muka dua gitu loh. I think it's okay for us to be wrong gitu loh, karena memang kita adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa gitu loh. It's okay, you have to say, kita mau ngomong se-honest apapun itu hak kita gitu. Nah, kembali lagi ke masalah tensi politik ya. Gak lama setelah PDIP mencapreskan Pak Ganjar yang kemudian gayung bersambut didukung oleh Partai Hanura, P3 dan Perindo di paling akhir, Koalisi Indonesia Raya yang terdiri dari Gerindra dan PKB bubar. Karena P3 kan juga keluar dari Koalisi Indonesia Bersatu yang dipimpin oleh Golkar. Gak lama PKB menyeberang menjadi mendukung Anies Baswedan. Dan ketumnya
yang saat ini Wakil Ketua DPR, Kiai Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Demokrat keluar. Demokrat jadi mendukung Prabowo Subianto bersama dengan sisa dari koalisi Indonesia Bersatu, ditambah PSI yang tadinya mencapreskan Pak Ganjar tapi batal. Itu sebelum peristiwa terpilihnya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI menggantikan Bro Giring Ganesha yang mantan vokalis band Niji itu. Lalu muncul banyak partai yang begini-gini, banyak yang kemudian menyusul mendukung Prabowo Subianto. Ya kita tahu sendiri lah, selain PSI ada Partai Bulan Bintang, ada Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Prima yang merupakan jelmaan dari Partai Rakyat Demokratik atau PRD yang didirikan Budiman Sujatmiko, itu juga masuk ke pendukung Prabowo Subianto. Gak lama setelah Muhaimin Iskandar diumumkan calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan, ya, Ganjar Pranowo mengumumkan, tim dari Ganjar Pranowo mengumumkan Mahfud MD sebagai calon wakil presidennya. Gak lama, selang berapa lama, tiba-tiba kejutan datang. Secara mengejutkan, Presiden Jokowi tiba-tiba secara tidak langsung menyatakan mendukung Prabowo Subianto. Memang aba-abanya Presiden Jokowi akan nyebrang dari PDIP untuk mendukung Prabowo ini sudah ada dari beberapa bulan belakangan, yaitu ketika Presiden Jokowi menyampaikan wayahe Prabowo, waktunya Pak Prabowo, Pilpres kali ini jatahnya Pak Prabowo. Itu sebenarnya udah ancang-ancang, itu sebenarnya udah ancang-ancang, karena yang dimaukan untuk capres-cawapresnya Pak Jokowi itu adalah duet sipil dan militer. Duet sipil dan militer. Duet yang tua dan yang muda gitu. Nah, Jokowi ini kan karena mulai panas ya, mulai gerah gitu loh, disebut petugas partai oleh Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Ya, kasihan loh Indonesia. Kasihan loh sebenarnya. Negara ini terlalu kasihan sebenarnya dengan peristiwa-peristiwa politik yang seharusnya nggak perlu terjadi, tapi memang ya sudah harus terjadi. Akibatnya sekarang menjadi ribut lagi, dan bahkan ributnya ini lebih parah gitu. Karena nggak lama setelah pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, Mahfud MD mendaftar ke KPU sebagai peserta pemilihan presiden 2024. MK keluarkan keputusan dari perkara nomor 90 tahun 2023 yang secara tiba-tiba keputusan ini pun mengejutkan juga, bahwa persyaratan untuk ikut pemilihan presiden itu adalah berusia minimum 40 tahun, ada tambahannya, pernah atau sedang menjabat kepala daerah. Ya, kepala daerah apapun, gubernur, wali kota, bupati, dan seterusnya. Kasihan loh negara ini.
lembaga yudikatif tertinggi negara saja bisa dipegal. Dan jelas ini menguntungkan Gibran Raka Buming Raka yang memang digadang-gadang ikut Pilpres tahun 2024. Dan ternyata memang disinilah mulai publik menilai bahwa Presiden Jokowi melakukan politik dinasti. Karena kebetulan ketua MK-nya saat itu adalah ipare beliau, Pak Anwar Usman, yang menikahi adiknya Pak Jokowi yang paling kecil, Ibu Idayati. Lalu Mas Gibran ini anak sulungnya. Di PSI yang dukung Prabowo itu juga ada anak paling kecilnya, Mas Kaisang Pangarep. Jadi mana ya? Dan juga ketika majalah Tempo mulai mengungkap ada peran dari Ibu Iriana di situ. Nah, inilah puncak dari masyarakat kita ini ribut gitu loh. Ribut 5 tahunan istilahnya gitu. Tapi ini parah, tapi ini lebih parah asli. Lebih parah, dimana dulu mereka yang menjadi kawan kita sekarang menjadi lawan. Dulu ya, yang dikatakan dalam tanda kutip kadal gurun ini kan adalah mereka yang sering mengkritisi Jokowi, adalah mereka yang kerap kali membawa Islam dalam politik identitasnya. Nah, sekarang bingung ini. Karena mereka yang tidak suka dengan Jokowi dan manuver politiknya ngumpul di Ganjar Mahfud yang memang loyalisnya Ibu Mega dan loyalnya PDI Perjuangan. Bahkan saya dan teman-teman pendukung Ganjar Mahfud itu disebut buzzer PDIP, ya kan? Ada juga di kubu Anies Muhaimin. Dan yang bikin kaget lagi, di kubunya Anies Muhaimin itu ada yang alumni pendukung Jokowi dan mantan pendukung Prabowo. Nah, ini kan mereka yang nyebrang dari Prabowo ke Anies itu adalah karena kan mereka nggak suka ketika Prabowo mengumumkan Gibran sebagai calon wakil presidennya. Ibaratnya nih Prabowo ini align dengan Jokowi lah gitu kan. Nanti kalau Prabowo jadi presiden pasti yang bernuansa Jokowi pun dilanjutin gitu kan. Meski ada sebagian bekas pendukung Prabowo yang lari ke Ganjar Mahfud, ada tapi nggak banyak. Tapi yang lucunya, bekas pendukung Prabowo yang lari ke Ganjar Mahfud itu kebanyakan lari karena masalah gaya komunikasi, gaya bicara, dan gaya personalianya Pak Prabowo. Nah, ini yang menurut saya, ini kaum woke itu pasti seneng bahas itu. Karena barusan saya dibilang mama saya nggak ada attitude apa segala macam gitu ya. Oke, kita bahas ini. Let's get on with it ya. Jadi begini teman-teman, ya, Pak Prabowo itu harus kita akui, dia tidak besar di Indonesia. Dia tidak besar dengan budaya ketimuran. Apalagi Pak Prabowo kan orang Jawa dan beliau tidak besar dengan budaya Jawa. Kan Anda sudah pada tahu Pak Prabowo itu bapaknya siapa. Dan dan bapaknya ini adalah jejak hitamnya gitu loh, yang kita sudah pada tahu. Pak Prabowo itu menghabiskan sebagian masa kecil dan remajanya itu di luar negeri, di negara-negara barat. Di Inggris, di Prancis, di Jerman, di Swiss, di Amerika Serikat. Jadi beliau tidak besar dengan budaya Indonesia. Beda dengan Gibran, Ganjar Mahfud, Anies Muhaimin yang memang mereka besar dengan budaya Indonesia. Mereka besar dengan budaya ketimuran Indonesia.
Kalau Pak Prabowo tidak. Makanya sebenarnya antara saya dan Prabowo memiliki ada beberapa kesamaan. Antara saya dan Prabowo itu memiliki beberapa kesamaan, ya kan? Tapi orang dengan terus begitu, terus menyorot Prabowo tuh temperamental, Prabowo nggak ada attitude, Prabowo nggak ada ini apa, nggak ada tata krama, sopan santunnya nggak ada, begini begitu begini. Ya saya pikir kita ini memilih presiden loh. Nggak usah, saya bilang nggak usah lihat yang begitu-gitunya juga gitu. Tapi lihat apa yang akan tiga paslon ini lakukan. Ketika nanti rakyat memberi mandat kepada salah satunya untuk duduk sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029, itu aja yang harus kita lihat. Nggak perlu kita bahas Pak Ganjar dengan bokepnya, dengan pornonya gitu loh. Anies Baswedan dengan politik identitasnya, dengan apa lulusan Amerikanya, dengan ininya, dengan Gus Imin dan ininya itunya, ya masing-masing orang memiliki kelebihan kekurangan sendiri gitu. Prof Mahfud dengan ini itu, Gibran dengan ini itunya apa segala macam itu. Mas Gibran kemarin itu dengan begini-gini kemarin untuk angkat penonton itu, menurut saya itu adalah sebuah hal yang wajar untuk memompa semangat pendukungnya Prabowo Gibran, dan mungkin juga memompa semangat penonton lain biar bergairah gitu loh mengikuti debat calon presiden maupun debat calon wakil presiden pemilu 2024. Saya pikir KPU juga nggak perlu tegur, nggak perlu juga KPU harus sampai tegur itu, karena itu masih wajar menurut saya. Kecuali kalau udah ranahnya distracting, mengganggu, nah baru. Dan yang publik ini lucu juga gitu loh, gila kan? Apa konotasi gitu ya, dipersoalkan gitu loh. Kayak misalkan amin gitu kan, kata amin aja dipersoalin. Ya Allah, saya ini penyakit wokeism ini udah mendarah daging saya rasa di negara ini loh. Jadi apa aja hal yang menurut saya receh pun dipersoalin. Saya pikir nggak perlu lah mempersoalkan penggunaan amin untuk menyingkat Anies Muhaimin. Nggak perlu kita persoalin juga ya masalah Gibran memompa semangat pendukungnya ataupun audiens lain biar bergairah gitu. Nggak perlu juga harus diejek gitu loh. Nggak perlu juga harus ditegur oleh KPU gitu loh. Itu free expression. Itu kebebasan berekspresi cuy. Dalam sebuah negara demokrasi, bebas berekspresi itu adalah hal yang wajar. Ya enggak? Iya. Dan harusnya masalah usia itu nggak perlu juga. Kalau saya malah lebih setuju usia dibikin muda malah lebih oke loh. 25 tahun misalkan. Bisa nyapres saya. Karena setiap orang berhak untuk dipilih dan memilih. Kita 200 juta penduduk Indonesia ini punya hak untuk memilih dan dipilih. Nah masalahnya kendalanya di undang-undang. Saya pikir usia bisa diturunin lah 25 tahun minimal. Tapi ambang batas pencalonan presiden tuh 0%. Jadi biar masyarakat ini memiliki banyak figur untuk dipilih sebagai calon presiden. Biarkan semua partai mendorong figurnya, mendorong kadernya untuk jadi calon presiden. Jadi nggak harus sampai seribut ini gitu loh. Nggak harus sampai segaduh ini. Nggak harus sampai tensi politiknya sepanas ini. Gitu loh. Dan jangan juga nyerang sisi yang di luar visi misinya gitu loh. Kemarin di Komal TikTok bagus itu, ditanya sama teman saya Bung Andi Panggabean.
Dari 21 program kerja Pak Ganjar Mahfud, apa yang menurut Bung James itu tertarik dukung Ganjar Mahfud? Siapa? Itu pembahasan lebih substantif ketimbang kita bahas gaya Gibran, gaya Prabowo, Anies. Anies gak bisa kerja, sudahlah, gak perlu kita mengatakan itu. Anies gak bisa kerja dan lain-lain sebagainya. Waktu di Jakarta dia gak bisa, sudahlah. Itu sudah lewat gitu. Sudahlah, itu sudah lewat. Selama 5 tahun kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta, memang ada yang bagus, ada yang gak bagus. Nah, yang gak bagus ini adalah kewajiban gubernur selanjutnya. Satu-satunya program Anies Baswedan yang saya setuju itu adalah perluasan lahan untuk pejalan kaki. Dan ini itu bagus. Gitu loh. Jadi trotoar dibesarkan, meskipun gak semua trotoar dibagusin atau dilebarin gitu ya. Tapi dengan memberikan pejalan kaki hak untuk bisa berjalan kaki dengan aman, ini menurut saya sebuah achievement yang bagus. Gitu loh, oleh Anies Baswedan. Selama 5 tahun beliau itu memimpin Jakarta. Ditambah lagi dengan elektrifikasi Transjakarta. Makin banyak sekarang bus listrik yang berkeliaran di Transjakarta. Ini kan lebih oke sebenarnya. Dan tidak lupa Formula E, bos. Formula E datang ke Jakarta. Formula E, ajang balap mobil listrik, ajang balap mobil FIA yang pertama kali diadakan di Jakarta. Itu juga karena Anies Baswedan. Gitu loh. Ini suguhan menarik loh. Bagus memang. Kalau yang gak bagus di Anies waktu Anies mimpin Jakarta, itu adalah PR gubernur selanjutnya. Gitu loh. Jadi saya pikir sudahlah. Gitu ya. Jangan lagi ada diksi-diksi Anies gak bisa kerja, Anies cuma ngomong doang, gitu kan. Prabowo emosian, temperamen, ya, kepancing. Prabowo gini-gini ke Gibran ini. Jangan. Ganjar bokep, porno dan sebagainya. Janganlah. Kita bagus bedah visi misi program kerjanya saja sudah. Gitu loh. Kita bicara itu saja itu udah bagus gitu. Bicara hal yang substantif aja. Gitu. Masalah Gibran yang menjadi calon wakil presiden lewat jalur bodong atau jalur ilegal, lalui pembegalan Mahkamah Konstitusi, udah kita nggak usah bahas, kita tutup buku soal itu. Karena tahapan pemilu sudah dimulai, proses pemilu sudah dimulai, ya. Kita tutup buku lah soal yang itu, ya. Tutup buku aja deh mendingan. Mendingan kita bahas perilaku politiknya, gestur politiknya, pandangan politiknya, visi misinya, program kerjanya. Beres. Jangan ada yang lagi yang mengatakan, Prabowo gak punya attitude, Gibran gak punya attitude. Ya marah saya. Sekalipun saya bukan pendukungnya Prabowo Gibran, ya marah saya. Karena gak substantif, gak substansial gitu loh. Gak substansial pembahasan itu. Gak substantif gitu loh. Kita bahas visi misi aja mendingan. Program kerja, program politiknya apa, what will they do, itu malah lebih oke, lebih penting daripada hanya sekedar bahas-bahas hal yang gak karu-karuan, hal yang menurut saya masih kecil gitu. Masalah Prabowo dengan Titik mau rekonsil setiap 5 tahunan, itu urusannya Pak Prabowo, kita nggak usahain inilah. Nah, tapi sayangnya masyarakat politik Indonesia nggak bisa dewasa, nggak bisa begitu.
Ya sudah, kalau yang merasa sudah dewasa, merasa sudah terdidik, merasa sudah mapan gitu, ya kita nggak usah begitu gitu. Itu terlalu childish menurut saya, terlalu childish. Jadi lebih baik kita ramaikan Pilpres 2024 ini dengan adu gagasan, adu ide, adu visi misi, adu pandangan gitu. Adu pandangan. Dan sebelum kita beranjak ke yang Anda tunggu-tunggu juga, President for the Year, saya pengen ngasih tahu sesuatu yang penting. Barusan Bapak Sambung saya mengatakan umur 30, umur hampir 30 ya kan, saya nggak bisa nyari duit ya kan, padahal umur saya baru 29 tahun, belum 30 umur saya ini. Tahun depan baru umur saya 30 gitu. Masalah umur aja lebih pintar saya daripada orang tua saya kan. Kerupuknya selama omongan tadi bantahannya gini dari saya. Selama rekrutmen tenaga kerja di Indonesia ini masih kepentok usia, masih dibatasi oleh ijazah minimal, kalau nggak SMA ya S1 gitu loh. Selama itu juga pengangguran akan banyak banget di negara ini. Orang-orang yang kayak saya yang usianya sudah nggak boleh dibilang ya belum tua-tua banget sih. Yang usianya harusnya udah usia kerja atau usia nikah gitu ya. Saya kan 29 nih tahun ini. Tahun depan baru 30 saya usianya. Jadi bohong orang tua saya mengatakan tahun ini mengatakan saya 30 padahal saya masih 29. Ya. Jadi selama rekrutmen tenaga kerja masih dibatasi oleh usia, dibatasi oleh ijazah minimal SMA atau S1 gitu ya. Ya susah gitu loh buat orang itu dapat kerja. Karena di luar Indonesia aja, kita nggak usah jauh-jauh deh, di Singapura aja orang itu nerima penerimaan rekrutmen tenaga kerja itu nggak ngelihat itu, yang dilihat itu keahliannya, keterampilannya. Ya, you bisa apa gitu loh. Di kampung saya di Inggris, di Amerika Serikat gak ada yang kayak gitu. Gak ada yang kayak gitu. Dilihat pasti dari skill, dari keahlian, dari keterampilan. Gak lihat dari isi medsosnya, gak lihat dari attitude-nya, gak lihat dari usianya, gak lihat dari. Makanya di Singapura itu banyak orang-orang yang kalau di Indonesia ini usia pensiunan itu masih kerja. Di Indonesia ini kan usia pensiunnya kalau untuk pegawai swasta kan 55 sampai 58 tahun. Kalau untuk ASN dengan pangkat yang lebih tinggi 58 sampai 60, ya kan? Nah, di Singapura usia-usia segitu masih pada kerja orang. Di UK, di US, di Jepang juga orang-orang usia segitu masih pada kerja. Gitu loh. Kenapa? Karena experience, karena pengalaman. Anda kalau penggemar acara quiz, acara game show gitu ya, game show di Amerika gitu, ada presenter itu sampai lama banget itu bawain acara, bahkan sampai meninggal. Anda tahu quiz? Anda kalau tahu quiz Jeopardy ya, nggak ada di Indonesia ini quiz ya.
Alex Trebek itu bawain acara Quiz Jeopardy itu sampai beliau meninggal. Dari tahun 80-an ya sampai tahun 2020. Anda kalau tahu acara The Price is Right di Amerika Serikat, itu ada yang lama banget bawain acara sampai tahun 2007. Sampai rambutnya udah ubanan. Gitu. Rambutnya udah ubanan. Anda kalau ikuti 3 program berita utama di 3 TV nasional Amerika Serikat ya, ABC, CBS, dan NBC ya. Di medio tahun 80 sampai pertengahan 2000-an itu banyak loh. Dan Rather bawain CBS Evening News dari tahun 81 sampai 2005. Tom Brokaw bawain NBC Nightly News dari tahun 80 sampai 2004. Peter Jennings bawain ABC World News Tonight dari tahun 83 sampai beliau meninggal tahun 2005. Kan lama banget itu. Karena bagi warga Amerika, mereka bukan melihat dari tampang, muda gitu loh. Tapi lihat dari pengalaman, dari ekspertisnya, dari kehandalannya, kemampuannya. Bukan dari usia gitu loh. Nah, selama rekrutmen penerimaan tenaga kerja di Indonesia masih mengandalkan usia, masih mengandalkan masih mengandalkan usia, masih mengandalkan ijazah. Ya, selama itu juga pengangguran di Indonesia akan makin meningkat kualitasnya. Nah, cara menekannya adalah bukan hanya sekedar memberikan lapangan pekerjaan dengan investasi A, B, C, D, E dan sebagainya. Bukan itu. Tetapi perbaiki regulasi penerimaan tenaga kerjanya. Jadi hilangkan itu batas usia, ijazah, apalagi kalau yang disinggung oleh Anies Baswedan masalah ordal, orang dalam itu harus dibuang jauh-jauh. Jadi biar merit sistemnya ini dan meritokrasinya ini jalan gitu loh. Gitu. Jadi itu sih sedikit masukan dari saya untuk siapapun nanti yang terpilih jadi presiden nanti 2024-2029. Perbaiki itu regulasi penerimaan tenaga kerja. Jangan dilihat dari usia, tapi dilihat dari keterampilan, kemampuan, keahlian, kehandalan. Jangan juga dilihat dari isi media sosialnya, jangan juga dilihat dari attitude-nya, jangan juga dilihat dari ijazahnya. Tapi lihat dari kemampuannya, lihat dari keahliannya. Bisa jadi mungkin orang yang kadangkala dianggap gak punya attitude, dia bisa bekerja. Orang yang dianggap punya attitude, orang itu gak bisa kerja gitu. Jadi ya itu sih sedikit dari saya. Oke, kita jeda lagi teman-teman. Dan setelah ini akan ada President for the Year dan juga Apology of the Year. Tetap bersama The Year according to James Coyne-Spence. You're welcome back to The Year according to James Coyne-Spence. Dan ini yang Anda tunggu-tunggu, President for the Year. Siapa kira-kira? Minum dulu ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Dari sekian banyak figur-figur dan tokoh-tokoh yang masuk dalam catatan saya, mana yang kira-kira layak untuk dinobatkan sebagai President for the Year? Ya, jujur saya pun juga bingung. Karena masing-masing figur ini punya banyak yang menarik.
perhatian dari kita, punya banyak yang menarik menarik catatan kita gitu loh. Punya banyak yang menarik pandangan kita, pandangan saya lah terutama dari tokoh-tokoh ini ya. Tapi allow me to pick satu orang aja yang berhak untuk saya nobatkan sebagai President for the Year gitu. Kalau biasanya The World According to James Cline Smith Windsor ada President for the Week yang mulai minggu depan, mulai Jumat depan di Januari. Itu nanti akan ada lagi. Kalau kemarin lupa. Dan Apology for the Week. Tapi nanti akan ada Apology for the Year setelah ini. Tapi izinkan saya untuk menobatkan tidak lain dan tidak bukan adalah Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai President for the Year. Kenapa? Karena mungkin kita juga mengkritisi kadang-kadang Ibu Megawati juga cara bicaranya atau gaya bicaranya atau pembicaraannya kadang-kadang nyeleneh dan orang banyak menilainya tidak substantif gitu. Saya pun juga begitu. Tapi jangan dilihat dari situ. Jangan dilihat. Semua orang pasti punya keburukan, tapi pasti punya kebaikan. Kita kadang lupa sisi baiknya Ibu Megawati Soekarno Putri, yaitu sebagai seorang negarawan yang hebat, sebagai seorang stateswoman yang hebat. Beliau seorang kader partai yang ulung, memimpin partai, pemenang yang naik turun, menang pemilu, kalah pemilu, menang pemilu. Itu hal biasa. Dan memimpin sebuah partai yang ideologinya jelas, pandangannya jelas, ADART-nya jelas, visi misinya pun juga jelas, orientasi posisi politiknya pun juga jelas, dan Ibu Megawati ini juga sosok negarawan. Beliau dulu adalah presiden kelima dan satu-satunya presiden wanita di Indonesia ya. Tetapi dengan stateswomanhood beliau, kita bisa menyaksikan ketika dulu waktu Pilpres 2014 dirinya hendak maju lagi di Pilpres melawan Pak Prabowo, akan tetapi beliau karena tekanan dari akar rumput, tekanan dari bawah, tekanan dari grassroots, tekanan dari kader dan simpatisan PDIP yang menginginkan Pak Joko Widodo untuk dicapreskan di Pilpres 2014, beliau iakan, beliau turuti. Dan yang terbaru ketika Ibu Megawati hendak memajukan putrinya Ibu Puan Maharani sebagai yang dicalonkan presiden, ternyata tekanan dari akar rumput, tekanan dari kader dan simpatisan PDI Perjuangan yang menginginkan Pak Ganjar Pranowo yang dicalonkan sebagai presiden, ternyata itu juga yang membuat Ibu Megawati mencapreskan Pak Ganjar. Ya. Padahal bisa saja beliau dengan menggunakan otoritasnya sebagai ketua umum dan sebagai orang yang pimpinan tertinggi di PDI Perjuangan menganulir itu. Tetapi beliau dengan semangat kenegarawanannya akhirnya mencalonkan Pak Ganjar Pranowo. Yang boleh dibilang beliau ini kader PDI Perjuangan yang hebat dan loyal. Makanya
layaklah saya untuk menobatkan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden for the Year di tayangan The Year According to James Caan Smith Windsor ini, karena stateswomanhood yang tidak dimiliki bahkan oleh tokoh politik manapun. Beliau lebih dari sekedar guru bangsa. Beliau panutan. Beliau tidak hanya putri Bung Karno, tetapi juga penerus Bung Karno, pelanjut dari Soekarnoisme, pewaris Soekarnoisme. Bersama dengan anak-anaknya yang lain, Pak Guntur, Ibu Sukma, almarhumah Ibu Rahma Mawati, dan Pak Guru Soekarno Putra. Mereka adalah pewaris-pewaris dari Soekarnoisme, ya. Pewaris dari ajaran politik Soekarno. Dan stateswomanhood dari Ibu Megawati tidak perlu kita tanya lagi, gitu. Dan setelah ini akan ada apology for the year di jam berapa? It's time for apology for the year. Ya, demokrasi liberal adalah demokrasi yang sangat menjunjung tinggi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia. Juga menghormati, melindungi, menjamin kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, kebebasan berpandangan, kebebasan berpikir, kebebasan beropini, kebebasan berpendapat, kebebasan berujar, dan kebebasan mengeluarkan pernyataan. Kebebasan berkarya, berekspresi, berserikat, kebebasan berdialektika, kebebasan berseni, berkesenian, dan banyak civil liberties lain, itu juga merupakan pilar utama dari demokrasi liberal. Terkadang saya yang seorang liberal tulen ini, saya yang seorang adherent dari demokrasi, pendukung dari demokrasi liberal tulen ini adalah kadang-kadang kalau ngomong itu suka nyeleneh gitu bagi sebagian orang, ya. Ya karena virus woke ini sudah ternyata menjalar ke Indonesia, ya. Ya, saya nggak akan minta maaf sih, jujur aja. I'm not gonna say sorry, gitu loh. Kalau untuk pernyataan-pernyataan yang saya anggap benar, dan yang saya yakini benar, dan yang saya imani benar, tetapi itu menyinggung orang, dan itu orang itu adalah orang-orang snowflake, orang-orang woke, orang-orang yang apa istilahnya, yang nggak guna banget gitu loh. Untuk ngapain kita harus minta maaf gitu loh. It's not, saya nggak offend, nggak nyerang tuh. Ya. Tapi what I'm gonna say sorry is, apa yang membuat saya minta maaf adalah karena ya mohon maaf gitu loh. Ya sikap saya adalah sikap yang menentang segala bentuk wokeism, adalah menentang segala bentuk cancel culture, adalah menentang segala bentuk censorship, adalah segala penentangan terhadap segala upaya penggembosan demokrasi liberal. Yang di satu acara di Al Jazeera itu ada tuh diskusi tentang tumbangnya demokrasi liberal, the downfall of liberal democracies. Justru saya karena saking mendukung demokrasi liberal itu, ya makanya saya mohon maaf kalau saya nggak akan meminta maaf kalau pernyataan-pernyataan saya kadang-kadang bisa bikin orang marah, karena itulah yang saya yakini benar, karena itu yang saya imani benar. Dan sekian The Year According to James Caan Smith Windsor.
Kita bertemu kembali di dalam tayangan-tayangan saya yang lain. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya, James Spencer, kalau nggak kepengen ketinggalan tayangan-tayangan saya yang lain. Dan sampai bertemu di dalam program-program saya yang lain. I'll see you next year.